Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabar rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami senantiasa rahmat-Mu dalam majlis agama ini. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, seperti biasa Selasa subuh kita melanjutkan pengajian kita secara bersambung masih di dalam surah Al-Baqarah. Pagi hari ini menyangkut keilmuan kita tentang wasiat. Surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para ibu jemaah subuh yang berbahagia, ayat ini mengenai pengetahuan wasiat. Kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Diwajibkan kepadamu apabila datang kepada salah seorang di antara kamu tanda-tanda kematian. In taraka khairan, jika ia meninggalkan atau mempunyai harta yang banyak. Khairan itu kebaikan, tapi diterjemahkan dengan harta yang banyak. Berwasiatlah, ya. Lakukan wasiat untuk orang tua, lil walidain, itu diartikan ibu dan bapak. Wal aqrabin, itu kerabat. Ya. Wasiat itu dilakukan bil ma'ruf, dengan baik. Arti wasiat yang tidak ragu-ragu dan tidak menyusahkan. Ya. Haqqan 'alal muttaqin, itu adalah hak bagi orang yang bertakwa. Adalah wajib bagi orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, maka akan tetapi siapa yang merubah wasiat itu setelah didengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka itu adalah dosa bagi orang yang merubahnya. Innallaha sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui terhadap isi wasiat itu.
Faman khafa min musin janafa, siapa yang khawatir terhadap musin itu yang memberikan wasiat. Janafa, wasiat itu mengandung keraguan-raguan atau menyusahkan atau pembodohan dan sebagainya. Au isman, atau mengandung dosa. Fa aslaha bainahum, maka dia, orang yang mendengar tadi, boleh memperbaiki atau mendamaikan di antara mereka yang kemungkinan bertikai. Fala isma alaihi, maka itu tidaklah berdosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini pengetahuan tentang wasiat. Apa yang dimaksud dengan wasiat? Wasiat ini secara bahasa wisaya, artinya sebuah pernyataan, sebuah ungkapan seseorang sebelum kematiannya, artinya berkaitan dengan kematian. Kalau dari sisi fikih, ya, ilmu fikih, wasiat ini sebenarnya adalah istilah hukum. Dalam perspektif fikih ini diterjemahkan wasiat, ya, al-wasiyah tamlikun lil ghair mudafun lima ba'dal maut. Artinya sebuah pernyataan kepemilikan atau harta milik pribadinya dipindahkan kepada orang lain, lil ghair, ya, mudafun lima ba'dal maut, berkaitan, berhubungan, sehubungan dengan kematiannya, ya. Nah, itu artinya wasiat. Ilmu ini boleh didalami nanti dengan bapak kita yang mengajarkan fikih, ya, pada malam Jumat, ya. Boleh lebih lanjut ilmu ini didalami, ya. Ayat ini kutiba, di kata ini sudah 3, ini pada ayat 79 sampai ayat 77 sampai 79 kutiba juga, ya. Kutiba alaikumul qisas, itu yang sebelumnya. Yang pada saat kutiba alaikum berkaitan dengan al-wasiyah, diwajibkan atas kamu apabila datang tanda kematian, ya, berwasiat. Sesudah ini akan menyusul pula ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita masuk puasa lagi, ya. Ini ayat yang paling populer untuk kuliah-kuliah di bulan Ramadan, malam dan paginya, oleh guru-guru kita. Ayat ini kutiba, diwajibkan di dalam, ini kutiba fi'il ini binanya majhul ini. Majhul ini tidak jelas, tidak dijelaskan, ya, pelakunya, tapi diganti dengan semua kita, ya, semua kita pelakunya. Iza alaikum, ya, alaikum. Jadi semua kita berwasiat. Nah, itu artinya kutiba. Kenapa tidak kataba? Ini adalah kalau kataba, langsung ada fi'ilnya atau pelakunya. Pelakunya sini musimnya, arti pewasiatnya adalah kita semua. Tidak dijelaskan musimnya, ya, yang melakukan wasiat. Ayat ini, Bapak dan Ibu, sudah dinasakh. Apa artinya dinasakh? Dibatalkan atau diturunkan hukumnya setingkat, atau dibiarkan. Itu nama nasakh, itu istilah ia gunakan dalam pemahaman ayat-ayat dan hadis-hadis, namanya nasakh. Ini ayat ini sudah dimansuhkan, sudah dinasakhkan dengan apa yang menasihkannya, ya, yang memasukkan, yang membatalkannya adalah surat An-Nisa ayat
ayat 7. Ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal akrabun wan nisa'i walin nisa'i nasibum mimma taraka al walidan wal akrabun mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa. Pada surah An-Nisa. Ayat ini yang membatalkan ayat ini. Ayat surat An-Nisa ayat 7 ini membatalkan ayat kutiba alaikum idza hadara alaikumul maut. Awalnya ayat ini kutiba diwajibkan, hukumnya wajib. Diwajibkan semua kita. Kemudian dengan dibatalkan ayat ini, dengan ayat ini menyangkut ayat mawaris, arti hukum-hukum kewarisan. Nah, para ibu, apa hukum kewarisan? Ya, di dalam ayat ini dinyatakan tadi, lirijal nasibun, setiap laki-laki ada bahagian dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan karib kerabatnya. Demikian pula bagi perempuan, ibu-ibu, ya. Nasibun, ada bahagian yang ditinggalkan oleh dua orang tuanya, ibu dan bapak, dan karib kerabatnya. Banyak atau sedikit, mimma qol minhu au kathura, banyak sedikitnya, pembagian itu sudah ditetapkan. Nah, itu bisa dibaca di dalam surah An-Nisa. Pembagian kewarisan. Nah, setelah ayat ini dibatalkan, maka hukum wajib tadi kutiba diwajibkan wasiat itu. Sekarang dengan turunnya ayat mawaris ini, ayat tentang waris ini, maka hukumnya diganti menjadi sunat. Nah, dia tidak wajib lagi wasiat itu, hanya sunat. Ya. Nabi menjelaskan, justru yang menerima waris tidak mesti lagi menerima apa yang diwasiatkan, karena sudah ada bagian masing-masing, dan itu sesuai dengan ketentuan. Dalam praktek kita kehidupan sehari-hari, ini yang menjadi persoalan. Kita masih bertanya, apakah setelah wafat di antara kita, mungkin suami, mungkin istri, apakah peninggalan itu dibagi sesuai dengan kewarisan? Ini pertanyaan untuk kita periksa dalam keluarga kita. Atau kerabat kita yang meninggal, yang kita menerima waris, apakah dibagi sesuai dengan hukum kewarisan? Siapa yang pandai membagi itu, supaya adil, maka bisa kita bertanya ke pengadilan agama. Sana sudah ada timnya untuk menghitung kekayaan itu. Nah, berapa bagian itu? Saya kira inilah kajian fikih yang sangat menarik. Kalau satu kali boleh nanti diminta taufik ini kepada guru fikih kita. Nah, ini menyangkut waris. Nah, ada pertanyaan kita, mana yang diwariskan itu? Wasiat boleh tapi sunat, tapi yang wajib itu waris. Ya. Masing-masing kita punya hak. Nah, yang sering biasanya setelah kematian itu tinggal saja pada istri. Kemudian dibagi, kalau suami meninggal tinggal pada istri. Kadang-kadang membaginya perasaan-perasaan aja. Ini sawah ini untuk si Anu, sawah ini rumah ini untuk si Anu. Perasaan begitu aja, tidak dihitung. Dihitung dengan penghitungnya jelas dan pembagiannya jelas, ada syarat-syaratnya. Maka itu kita bertanya kepada pengadilan agama, dihitung di sana, atau orang yang pandai, ulama yang menguasai hukum fikih. Nah, yang
diwariskan itu adalah harta milik kita semua. Tadi terjemahnya tamlikun, kepemilikan itu kita yang punya. Lil ghair berarti kepada orang lain. Nah, berarti kita yang punya diungkapkan menjadi menugaskan kepada orang lain untuk membagi. Nah, itu pada awalnya. Kemudian setelah turun beberapa surat mengenai mawaris dalam surah An-Nisa ini sudah ada ketentuan. Yang diwariskan itu adalah harta pencarian suami istri. Pertanyaan penting, apakah pusako tinggi kita di Minangkabau itu namanya waris? Tidak. Pusako tinggi ini adalah pencarian nenek moyang kita dulu, belum tentu milik kita. Kalau di Minangkabau disebut dengan harta syarikat. Dalam ilmu lain disebut dengan harta komunal, milik bersama, milik bersama. Kalau milik bersama di Minangkabau itu pusaka tinggi tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi. Karena dijual, dibagi itu milik kita. Kalau yang waris nenek moyang kita tidak milik kita itu, ya. Karena itu tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual. Ada kecualinya, kecuali 4. Mai tabuju dati rumah, gadi gadang indak balaki, rumah gadang ketirisan, malu tercurian di kanyang. Itu tidak kecuali, itu kacau wali namanya, kacau gitu kan. Bagi orang Minangkabau masih diprotek itu, tidak boleh. Kotak kayu janjang di kapiang, kotak ame bungka biasa, calik dulu na lain jangan dijual pusako, ya. Karena itu ciri kaum kita. Habis pusako, habis kaum kita. Itu di Minangkabau jelas-jelas hak kita. Karena asasnya bagi nenek moyang kita dulu diambilnya harta pusaka itu, ladang sawah, tanah karyang, tanah basah itu adalah untuk diwakafkan kepada anak cucunya. Jadi prinsipnya wakaf, makanya bahasanya diturunkan, tidak diwariskan, diturunkan. Bukan data waris. Waris itu pencarian suami istri. Kalau harta nenek moyang pusaka tinggi itu diturunkan dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke ponakan, dari keponakan turun kepada cucu. Karena orang Minangkabau itu takut anak cucu ini nanti lemah dalam harta, apalagi lemah dalam iman. Itu yang ditakutkan oleh nenek moyang. Betapa mulianya maksud nenek moyang. Tiba di awak, kini bapak dan ibu enak aja menjual harta pusaka tinggi itu. Bapak dan ibu tahu akibatnya menjual harta pusaka? Kok nyawi bertambah haus, maka lebih dari itu tidak sempurna hidupnya lagi. Ya. Makanya pada ibu itu dipesankan bagi orang Minangkabau, pusaka tinggi ini tidak boleh dijual, tidak boleh digadai, apapun alasannya. Ya itu, ya. Kemudian betapa mulianya itu turunan ke bawah itu kan kerabat namanya itu, ya kerabat. Nah tadi karib kerabat, ya. Mulai dari saudara kita yang seibu, saudara kita yang seayah di Minangkabau, 2 itu yang tali rahim ibu, ranji, suku, ya kan? Dan saudara kita ayah itu ayah bako keluarga ayah kita, sampai mati tidak boleh putus. Seperti sudah kita jelaskan sebelumnya. Akrabun itu kerabat. Di Minangkabau kerabat itu disebabkan oleh perkawinan 2. Ada tali rahim ibu dan tali nasab ayah. Keduanya dihormati. Orang Barat memaksakan menyebut orang Minangkabau ini matrilineal. Tidak. Ini mama tak setuju itu. Karena kedua-duanya Minangkabau
Tali nasab iya, tali rahim iya, ayah iya, ibu iya. Ibu itu dibuktikan dengan ranjinya, atau ranji itu ibu ke atas itu. Kalau nasab itu ayah ke atas. Saya dalam kaum saya, bapak dan ibu, ada ranji ibu, ya, keturunan, ada nasab saya keturunan ayah. Saya buat kedua-duanya supaya jangan hilang. Ya. Itu asal usul keturunan kita. Ya, saya kira itu bagian kewajiban kita di dalam kaum itu, supaya jangan hilang asal usul kita. Nah, tapi jujur-jujur ya, itu tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurangi. Siapa yang ingat pengetahuan kita dulu, siapa yang memutus ranji untuk kepentingan menjual harta pusaka tadi, atau keponakan kita yang merasa tidak patuh lalu dibuang, ingat Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Ya. Betapa Islam memperhatikan kerabat ini. Nah, Bapak dan Ibu, dari kelahiran itu pihak ibu lahir pula bentuk 4 kerabat. 4 kerabat itu namanya Sapia Balahan. Itu keturunan ibu, ya, keturunan ibu. Itu Sapia Balahan dirantau, ya. Dia pindah negari, ya, pindah ke Kembang dari sana, itu namanya Sapia Balahan. Kemudian berkembang pada satu negeri, melimpah ke negeri sebelah, itu namanya Kapak Radai, mekaran dari keturunan ibu. Kemudian keturunan ibu tadi ada laki-laki, mama namanya, merantau dia, berkembang pula di sana, itu namanya Kuduang Karatan. Nah, keturunan mama itu ibu itu, ya, keturunan mama. Kalau disebut mama pasti keturunan ibu. Karena dia berkembang di sana, itu adalah Kuduang Karatan. Lalu dari suatu negeri berkembang mama tadi turun pula ke sebelah, melimpah pula ke negeri sebelah, itu namanya Timbang Pajahan, mekaran dari keturunan mama. Itu keturunan ibu itu. Itu yang matrilineal tadi. Jadi sebenarnya bukan matrilineal, patrilineal iya juga, tapi bahasa di Minangkabau merekat 2 bahasa ini, tali rahim, tali nasab, itu tidak ada bahasa Minangkabau. Makanya orang tidak mengenal, maka dipaksakan oleh orang Barat menyebut orang Minang ini matrilineal. Kalau matrilineal, orang Minangkabau akan muncul fitnah. Kok orang Minang bernasab kepada ibu? Kalau tidak jelas ayahnya, anak apa namanya? Wah, itu aib sekali itu. Aib Minangkabau. Karena itu tak boleh nama orang Minang ini matrilineal. Kami di Perguruan Tinggi berbangga-bangga itu matrilineal. Ini istimewa. Tidak. Ini mama tak setuju itu. Itu menimbulkan fitnah. Bisa jadi orang Minangkabau ini anak zina semua. Dengan kata matrilineal itu. Fitnah itu. Nah, Bapak dan Ibu, kedua-duanya dipelihara. Dalam hadis-hadis Nabi pernah di seseorang, betapa mulianya keturunan ayah itu dihargai dalam Islam. Ada seseorang datang kepada Nabi lalu berkata dan minta nasihat, "Ya Rasulullah, inni azabtu zanban azima." Saya mempunyai dosa besar. Masih bisakah dosa besar? Fahalli taubah. Mungkinkah taubat saya diterima? Lalu tak langsung dijawab oleh Nabi. Nabi berkata begini, qala halak minal um? Kamu punya ibu? La, saya tidak punya ibu. Ibu sudah wafat. Lalu qala halak min khala? Engkau punya saudara ayah? Ada. Pelihara itu. Itu akan mengampunkan dosamu. Nah, Bapak dan Ibu, demikian pula rahim ibu tadi itu. Itu ayah tadi kan? Ayah, ibu, rahim. Di dalam sebuah hadis disebut inna hadarra sujnah minar rahman azza wa jalla. Rahim ibu itu berasal dari nama Tuhan, namanya Rahman azza wa jalla.
Karena itu faman qata'aha haramallahu alaihil jannah. Siapa yang memutus tali rahim badusana itu haram surga untuknya. Nah, seperti itu. Itu memelihara tali nasab dan tali rahim. Itu di Minangkabau. Nah, Pak Ibu, karena itu pelihara hubungan dengan bako, pelihara hubungan dengan kita bersana. Jangan bakare rotan, siapa yang bakare rotan dalam keluarganya, dalam kaumnya, haramallah alaihi jannah, haram surga untuknya. Ya. Cerita singkat untuk wasiat kita. Ada seorang kaya, dia naik haji, dia punya banyak duit. Lalu dititip kepada kawannya 10.000 rial. Lalu 10.000 rial itu lebih setengah miliar sekarang ya. Pergi ke Mekah, temannya ini jujur, soleh. Balik dia ke Mekah, teman itu wafat. Nggak tahu kemana mau dicari. Tanyakan kepada keluarga, nggak tahu titipan itu. Hilang akalnya, ya dia ingin juga uang itu kembali. Nah, Pak Ibu, akhirnya habis akal dia pergi kepada seorang ulama. Bagaimana masalahnya ini? Ya. Ulama ini menasihatkan, coba engkau pergi ke sumur Zam-Zam jam 3 malam pada menit-menit terakhir, engkau julukan kepala engkau ke bawah dan coba panggil saudara engkau itu, siapa namanya? Fulan. Ya. Kalau dia menjawab, berarti dia dalam surga. Kalau tidak, dia dalam neraka. Dipanggilnya sampai dia di sumur Zam-Zam itu, Fulan, tak jawab. Fulan, tak jawab dia. Lalu dia pergi lagi kepada ulama itu, kalau tidak ada yang menjawab ulama, tuan atau sir, ya. Lalu engkau pergilah ke Yaman, situ ada namanya Barhud, ya, sumur Barhud, ya, itu sumur neraka namanya kan, neraka itu dalam hadis Nabi juga ada. Coba engkau ke sana jam 3 malam, engkau ke sumur itu, panggil saudara engkau di sana, ya. Lalu singkat kata sampai di sana dia panggil, Fulan, jawab, ya, naam, saya di sini, anak guna, saya di sini, ya. Heran dia, temannya itu soleh, jujur dan taat, kok di dalam neraka? Gitu. Lalu heran dia bertanya, kenapa engkau di sini? Engkau di dalam neraka? Iya, saya melakukan kesalahan. Saya punya saudara satu-satunya, amo indak bakare rotan joinyo. Kalau engkau lagi berkesempatan, ambillah piti engkau, ambillah duit engkau di rumah, itu kira-kira di bawah bantal lah begitu ya. Penunjukan datang keluarga, bahasa uang kamu di sana. Sudah diambil, nanti engkau temui saudara saya, minta maaf saya kepadanya. Nah, Pak dan Ibu, lalu diambil uangnya dan pergi kepada saudara perempuannya itu, meminta maafkan saudara laki-lakinya yang berada dalam neraka karena memutus hubungan silaturahmi. Nah, itu kejadiannya. Bapak dan Ibu, mari ini kita jadikan akhlak kita. Kita hormati orang tua, ibu dan ayah. Kita hormati kerabat kita. Siapapun yang bakare rotan dari dalam kaumnya, neraka. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.